Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Maulida Asbi. Saya dari komunitas penulis anak kampus, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang bagaimana cara membuat paragraf pertama cerpen yang baik. Nah, gimana sih cara membuat paragraf pertama cerpen yang menarik? Dan kenapa kita harus membuat paragraf pertama cerpen kita itu menarik gitu? Karena sebenarnya paragraf pertama dalam cerpen itu adalah nyawa cerpen itu sendiri gitu. Kan dari paragraf pertama kita itu bisa tahu gitu genre cerpennya gimana, dan kita juga bisa menduga mungkin alur cerpen ini bakal gimana gitu ya. Terus pembaca kita juga dapat memutuskan apakah lanjut membaca cerpen ini atau tidak gitu. Jadi itu penting sekali untuk membuat paragraf pertama cerpen yang menarik. Yang pertama adalah awali cerita dengan suatu kejadian atau action. Jadi kejadian atau action dalam cerpen kita itu berpengaruh pada daya tarik atau daya minat pembaca. Di sini saya ada contoh kutipan cerpen. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ada dua contoh. Mari kita bandingkan cerpen yang pertama dengan cerpen yang kedua. Nah, di cerpen pertama ini latar waktunya adalah larut malam. Tokohnya seorang ibu, kejadiannya adalah menganggit tikar. Actionnya adalah menganggit tikar. Tak peduli tetangga sudah pada menutup kamar, juga udara malam yang kian mencocok tulangnya. Nah, dari sini kita penasaran gitu ya. Ngapain seorang ibu larut malam menganggit tikar? Ada apa cerita apa di balik cerita ini gitu ya, dari paragraf pertama ini. Jadi pembaca akan melanjutkan membaca ke paragraf yang kedua. Nah, coba kita bandingkan dengan contoh kutipan cerpen yang kedua. Nah, suatu hari di pagi yang cerah. Jadi ini latar waktunya adalah pagi yang cerah. Ada seorang anak sedang tidur. Jadi action atau kejadiannya adalah dia tidur gitu. Tak lama berselang anak tersebut terbangun karena tidurnya terganggu oleh sapaan sinar terang mentari. Jadi kalau diperhatikan dari cerpen ini ya, ini daya tariknya masih kurang gitu ya, karena di pagi yang cerah gitu, seorang anak masih tidur terus terbangun karena sinar mentari gitu. Jadi itu adalah hal yang biasa gitu ya, kita terbangun tidur gitu dah, ya udah gitu. Jadi mungkin kita bisa menduga bakal seperti apa ya paragraf keduanya, mungkin bakal kurang menarik gitu. Nah, kita lanjut poin kedua. Membuka cerita dengan mengenalkan salah satu tokoh atau karakter. Nah, di sini ada kutipan cerpen yang pertama. Di sini karakter yang dikenalkan dalam cerpen ini adalah seorang Pak Jazuli gitu ya. Begitu namanya tertulis, tapi sehari-hari dia disapa Jazuli sesuai dengan aksen Sunda di Ciamis, kampung halamannya. Pak Jazuli itulah muadzin yang bersuara merdu di masjid kami. Bersuara merdu. Nah, apa yang kita dapat dari paragraf pertama ini? Yang kita dapat adalah seorang karakter Pak Jazuli dia bersuara merdu, muadzin yang bersuara merdu di masjid kami gitu. Jadi untuk paragraf keduanya gitu kita bakal penasaran juga ya, seorang ada cerita apa di balik seorang Pak Jazuli yang bersuara merdu gitu. Dan pembaca akan terus lanjut baca ke paragraf selanjutnya. Terus kita bandingkan dengan contoh cerpen yang kedua.
Di sini diawali dengan abangnya namanya Ajhar, usia sudah kepala 3, punya badan tegap. Nah, di sini dia menceritakan tentang karakter fisik dari tokoh itu ya. Karakter fisik. Terus tabiatnya sangat buruk, bahkan memburukkan nama keluarga. Nah, apa yang kita dapat dari kutipan cerpen yang kedua ini? Yang kita dapat adalah seorang laki-laki bernama Azhar, usia yang sudah kepala 3, wajahnya tampan, tapi tabiatnya sangat buruk gitu. Nah, ini juga menjadi daya tarik pembaca gitu ya. Ada apa di balik tabiat buruknya si Azhar ini gitu. Dan membuat menarik dari cerita ini. Terus yang poin ketiga, cerita dibuka dengan sebuah pernyataan. Nah, bagaimana sih membuka cerita itu dengan sebuah pernyataan itu? Di sini ada contoh cuplikan kutipan cerpennya. Di sini ada anak-anak di gang Melayu gitu. Anak-anak di gang Melayu melafal nama Huluk dengan menambah huruf E setelah huruf L sehingga terdengar seperti hulek. Nama itu berkesan lucu karena dekat dengan kata ulek yang mengingatkan kepada anak cobek yang bergoyang-goyang ketika ada orang yang membuat sambal. Nah, dari paragraf pertama ini kita mendapat sebuah pernyataan itu. Anak-anak di gang Melayu menapalkan nama Huluk itu dengan menambah huruf E gitu, ulek. Nah, apa yang membuat cerpen ini menarik adalah ini paragraf keduanya bakal gimana gitu ya. Ada apa dengan kata Hulek dan Huluk gitu. Karena seperti yang kita ketahui ya, Huluk itu salah satu tokoh superhero gitu ya. Superhero di Avengers ya. Nah, sementara ini anak-anak di gang Melayu ada apa dengan karakter Huluk ini dan memanggilnya itu Hulek gitu. Ada apa sebenarnya gitu ya? Nah, inilah jadi daya tarik cerpen itu sendiri. Baik, cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.